Dan dalam video ini kami akan mewawancarai mahasiswa mengenai pandangan mereka terhadap peran agama di era globalisasi. Boleh perkenalan? Oke, nama saya Felicia Tiffany dengan NIM 2802456712. Oke, nama saya Indra Robita Bianca dengan NIM 2802534166. Oke, nama saya Indri Natasha BM Tahun dengan NIM 280293883. Nama saya Francisca Olivia Putri Warai dengan NIM 280 251 6895. Nama saya Almaira Dina Rahma dengan NIM 280 246 0930. Saya Aisyah Duwandani dengan NIM 282 Oke, selamat malam Kak. Izin merekam wawancara kita saat ini ya. Sebelumnya kakaknya boleh perkenalan dulu nama lengkap dan asal kampusnya dari mana? Kenalin, nama saya Jonathan Bernard, saya dari Universitas Brawijaya. Gabriela Fiavini Simbolon atau bisa dipanggil Gebi. Saya dari Universitas Pancasila, Fakultas Teknik dan juga jurusannya R1 Arsitektur. Halo, aku Nea dari Universitas Tampri, mahasiswa Prodi Ilmu Politik. Aku Iren dari jurusannya Computer Science. Dengan Febri dari jurusan Meskom. Sianuniko Satrio, aku dari Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Metalurgi. Dan sekarang aku menempati tahun kedua di fakultas aku sendiri. Oke, kita mulai ya Kak. Pertanyaan pertama, menurut Kakak bagaimana posisi agama dalam kehidupan mahasiswa di era globalisasi saat ini? Apakah perannya semakin penting, berkurang, atau tetap sama? Boleh jelasin pendapatnya kakaknya? Kalau menurut saya sendiri, agama itu memiliki peran penting sebagai batasan moral dan etika seseorang. Jadi fungsinya itu tetap masih sama aja sih, agama sebagai batasan moral dan etika. Oke Kak Gebi. Jadi hari ini aku mau wawancara Kak Gebi tentang pandangan mahasiswa terhadap peran agama di era modernisasi. Apakah Kak Gebi masih merasa kalau misalnya agama dapat menjadi pedoman moral dan etika di tengah masyarakat saat ini? Ya, menurut aku agama itu bisa menjadi pedoman moral dan etika di masyarakat maupun di mahasiswa. Kak Gebi punya contoh dalam kehidupan sehari-harinya nggak? Contohnya gimana? Contohnya ketika aku sedang bekerja kelompok, biasanya itu ada banyak yang melakukan kecurangan. Contohnya menyontek, bekerja sama dengan satu sama lain. Tetapi aku menjunjung tinggi nilai kejujuran, karena bagiku nilai kejujuran itu penting. Dan itu juga diajarkan di nilai-nilai agama. Pertanyaan ketiga, menurut saya, tantangan apa yang paling besar dalam mempertahankan nilai-nilai agama di kampus di era globalisasi saat ini? Misalnya bisa kayak dari modern atau pengaruh kita atau juga pengaruh modern. Tidak ada ya, kalau aku sendiri tantangan hambatan agama di kampus itu mungkin lebih kayak, kan di kampus kan aku kan udah sibuk sama jadwal kuliah yang padat, terus habis kuliah masih ada rapat organisasi lagi, terus juga itu bisa sampai malam, yang dimana pulang-pulang ke rumah tuh rasanya udah capek banget, udah nggak ada energi buat ngapa-ngapain, dan itu malah bikin aku tuh jadi malas beribadah gitu. Itu aja sih. Jika menghadapi tekanan studi atau kehidupan sosial, apakah agama masih menjadi sumber ketenangan bagi mahasiswa di era globalisasi ini? Dan menurut kakak gimana sih itu? Kalau menurut aku masih berguna sih. Kalau misalkan aku lagi stres banget, penat, itu aku bakal nyari ketenangan dengan berdoa, terus minta bantuan sih. Apalagi kalau misalkan zaman-zaman ujian gitu ya. Gitu sih. Oke, kalau misalnya lagi ngadepin masalah misalnya stres kuliah atau tekanan sosial, gimana sih agama tuh berperan sebagai sumber ketenangan bagi Kak Feby sendiri? Kalau menurut aku sih karena kayak agama kan banyak ngajarin juga ya tentang ketenangan dan lain-lain. Itu salah satunya kan lewat sholat, kalau doa gitu ya. Terus juga agama juga kan banyak pandangan positif ya, kalau misalnya kita stres ya udah kita jadinya kayak ngambil pandangan positif aja kalau misalkan stres. Oke, apa saran saudara agar mahasiswa dapat tetap menjalankan nilai-nilai agama tanpa merasa tertekan oleh tuntutan era globalisasi dan modernisasi? Oke, di sini aku bakal singkat aja. Sebenarnya yang pertama, saran aku yang paling pertama tuh kita tahu tujuan kita beribadah itu apaan, dan kita tahu artinya juga. Jangan sampai kita beribadah tapi kita nggak tahu artinya yang kita sebutkan itu apa aja. Jadinya kita malah merasa kepaksa buat ngomongin misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita aja nggak tahu artinya Bismillah itu apaan, tapi kita mempercayai kalau misalnya itu bagus, padahal kita aja nggak tahu itu tuh apa gunanya kita pakai Bismillah. Sebelum kita memulai surat tuh apa, itu kita nggak tahu. Jangan sampai kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian masih nggak tahu, masih ketinggalan sholat kalian, aku saranin buat bikin skala prioritas. Jadi skala prioritas ini bakal ngebantu kalian buat ngingetin apa sih yang kita cari, yang menurut kita penting selama di hidup kita ini. Dan yang terakhir itu ambil pertemanan yang positif sih. Mulai dari
kita mulai dari kita berteman aja sama teman-teman yang kita anggap enak, dan dia juga fokus ke ibadahnya sendiri. Dia fokus baca Al-Quran, dia fokus sholat 5 waktu, dan aku percaya dengan kita berteman sama orang yang kayak gitu pasti ada influence baik yang kita dapat, dan ada pelajaran yang kita bisa dapat dari pertemanan itu. Kurang lebih itu sih dari aku. Sekian dan terima kasih.